guys, welcome back to my YouTube channel. Bagi kalian yang baru pertama kali menonton video saya, perkenalkan nama saya Mati Enggo. Seperti yang kalian sudah lihat sebelumnya di judul thumbnail, saya akan membahas mengenai Pinang Siri dan Kapur yang katanya ini kini menjadi pemicu kanker. Apakah benar? Sebagian masyarakat di Papua pasti pernah mengkonsumsi pinang, namun beberapa waktu lalu muncul berita di sosial media bahwa di postingan tersebut dari akademisi antropolog Uncen, Profesor Fred Sukhoi, beliau mengaku prihatin sekali dengan kondisi adanya kanker mulut yang dialami oleh sejumlah masyarakat Papua yang katanya saat ini lagi dirawat nih di rumah sakit akibat mengkonsumsi sirip pinang. Menurut beliau, mengkonsumsi sirip pinang dalam konteks budaya Papua mempunyai nilai dan makna tersendiri. Menarik juga, tapi apakah Pinang Siri Kapur hanya ada di Papua? Tunggu dulu. Sebelum saya membahas, saya akan menjelaskan sedikit tentang asal-usul sampai dampak negatif yang ditimbulkan akibat sirip pinang. Diambil dari jurnal kesehatan menyebutkan pinang atau nama lain Areca catechu seperti tanaman yang sangat adiktif yang memiliki makna budaya di Asia selama ribuan tahun. Penggalian arkeolog mengungkap jejak kemungkinan gula siri di Thailand berasal dari antara tahun 5500 dan 7000 sebelum Masehi. Di tahun 5000 sebelum Masehi telah ditemukan tengkorak seorang pria dengan gigi bernoda sirip dalam gua Doyong, Filipina. Dari jurnal kesehatan menurut Sriwani, jenis ini sampai sekarang belum diketahui secara pasti persebaran aslinya. Sebagian besar peneliti menduga persebaran aslinya mungkin berasal dari Malaysia, Filipina, Sulawesi Utara, atau Papua Nugini. Sekitar abad pertama Masehi, referensi pertama mengenai Aceh ini muncul dalam literatur India. Dari penelitian inilah, para peneliti berspekulasi bahwa penggunaannya berasal dari Asia Tenggara dan menyebar ke wilayah barat seiring berjalannya waktu. Nah, dari sini kita bisa tahu kan kalau budaya Pinang itu ternyata bukan hanya di Papua saja, tapi di negara lain juga ada loh. Misalnya di negara India, Pinang memiliki hubungan dengan tradisi yang digunakan pada berbagai upacara kultural, sosial, dan religius. Di Indonesia, di kota Aceh dan Sumatera Utara, Pinang digunakan dalam acara seremonial bersama dengan sirip. Dalam bahasa Inggrisnya paper battle. Di negara Taiwan juga ada. Para penduduk lokalnya juga sering mengkonsumsinya pada saat melakukan pekerjaan sehari-hari. Di Papua Nugini dan Papua juga memiliki makna budaya yang hampir sama. Dalam budaya Papua diambil dari pernyataan Profesor Fred Sukhoi bahwa Aceh memiliki simbol saling perkenalan, saling bersahabat. Tidak hanya tentang konsumsi, tetapi juga tentang nilai-nilai sosial, spiritual, dan budaya yang terkandung di dalamnya. Pinang, Siri, dan Kapur. Jika kita gabungkan, ini akan disebut sebagai menyiri atau menginang. Pinang ini termasuk dalam famili Palmae yang jenisnya mengandung zat samak sebesar alkaloid antara lain arekolin. Sedangkan kulit buahnya digunakan untuk membersihkan gigi dan gusi. Buah siri dan daun siri, sejenis tanaman merambat, pertumbuhannya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan dan daunnya yang menghasilkan variasi warna, serta aroma khas. Buah siri yang panjang dan rasanya yang pedas seperti lada menjadi ciri khas siri orang Papua. Karena di Papua kebiasaan mereka menyiri menggunakan buahnya dan bukan daunnya. Ada dua bahan membuat kapur. Yang pertama dari kulit kerang dan yang kedua dari karang laut. Sayangnya kandungan kitin di dalam keduanya dapat merusak gigi dan menyebabkan penyakit periodontal. Sudah ada 3 biji pinang, 3 buah biji pinang. Ini siri buah ya, jangan pakai siri daun, hati-hati merepu. Ini kapur. Kalau mau makan pinang dengan siri ya pasti merah, tapi nanti ini kurang bagus kalau tidak menggunakan kapur. Nah, ini kapur ini dibuat dari kulit bia yang dibakar biji pinang. Nah, kita punya dulu. Nah, kita ambil secukupnya. Nah, itu tadi perkenalan singkat mengenai Pinang, Siri, dan Kapur ya guys. Tapi tahukah kamu, kalau pinang juga memiliki beberapa manfaat? Diambil dari jurnal kesehatan,
Manfaat pinang sebagai berikut. Yang pertama, sebagai antimikroba. Ekstraknya yang memiliki antifungsi terhadap Candida albicans. Yang kedua, anti-skizofrenia. Dari ekstrak bijinya juga mampu meningkatkan kognitif dan aktivitas sosial. Ketiga, anti-inflamasi yang dapat menghambat peradangan. Keempat, anti migrain. Ekstrak AC menunjukkan adanya mekanisme yang mungkin menghambat aktivitas migrain. Kelima, meningkatkan daya ingat. Mengunyah pinang dianggap memiliki efek stimulasi sistem saraf pusat, peningkatan memori spasial, bisa jadi karena jumlah rekolin yang tinggi dalam ekstrak AC basah. Nah, sekarang kita bahas mengenai dampak yang timbul dari menyeri ya guys. Ternyata kebiasaan menyeri mengakibatkan perubahan warna pada rongga mulut jadi lebih gelap. Loh, kok bisa? Nah, menurut peneliti mengungkapkan bahwa perubahan tersebut berhubungan dengan kanker mulut. Memang menyeri telah diklaim oleh masyarakat lokal di Indonesia, bisa menghasilkan rasa euforia, kesejahteraan, sensasi hangat, berkeringat, air liur, tinggi kewaspadaan, dan peningkatan kapasitas untuk bekerja. Menurut pengobatan tradisional Ayurveda di India, mengunyah biji aceh dan daun sirih merupakan obat yang baik untuk menghilangkan bau mulut. Namun, sering memiliki efek samping berbahaya pada rongga mulut yang berpotensi ganas disebut oral submucosus fibrosis dan penyakit periodontal. Kanker mulut merupakan salah satu jenis kanker yang banyak menyerang manusia dan diperkirakan sekitar 275.000 kasus di dunia. Yang paling banyak adalah penyakit oral squamous cell carcinoma atau disingkat OSCC. Diperkirakan mengakibatkan lebih dari 90% kejadian kanker mulut ditemukan di area lidah, bukal, dan gingiva. Lalu sebenarnya bagaimana bisa menyeri sampai dikatakan sebagai pemicu kanker mulut? Mari kita simak. Yang membuat buah pinang begitu adaptif adalah alkaloid yang disebut arekolin. Alkaloid ini adalah zat dari buah pinang. Arekolin yang bersifat sebagai stimulan ini memberi pengguna merasa melayang. Para pengguna mengklaim bahwa produk ini memberi mereka perasaan euforia, sejahtera, kewaspadaan lebih tinggi, dan peningkatan kapasitas untuk bekerja. Tidak seperti nikotin, arekolin bekerja pada reseptor berbeda di otak yang mungkin menjadi bagian dari alasan mengapa pinang memiliki efek pada sistem saraf parasimpatik yang dikenal bagian istirahat dan pencernaan dari sistem saraf. Sistem saraf simpatik memperlambat jantung, melebarkan pembuluh darah, meningkatkan cairan pencernaan, dan mengendurkan otot-otot di saluran pencernaan. Karena efeknya pada sistem ini dapat meningkatkan detak jantung, tekanan darah, keringat, dan bahkan suhu tubuh. Ini seperti latihan keras. Tanda-tanda ketergantungan pada pinang tidak sulit untuk diabaikan, karena penggunaan jangka panjang akan menodai gigi dalam berbagai warna, mulai dari merah ke coklatan hingga hitam. Selain pinang yang memiliki zat arekolin, kapur sirih juga dikenal memiliki kalsium hidroksida. Saat dikunyah bersama pinang, bahan kapur yang terbuat dari kerang atau karang, jika kita kunyah berlebihan, akan menyebabkan ratusan luka kecil di mulut, sehingga zat arekolin dapat menembus aliran darah. Apalagi jika terdapat lesi di sekitar punggung mulut, bisa memperparah kondisi pH dalam mulut. Pada saat mengkonsumsi sirih dan pinang, membuat produksi air liur bertambah dan menghasilkan enzim dan protein yang ternyata jika bercampur dapat memicu zat beracun dari pinang. Zat beracun tersebut yang meningkatkan risiko seorang menderita kanker orofaring atau kanker mulut. Oh iya, ngomong-ngomong soal kanker mulut, kita kan belum tahu nih artinya kanker mulut itu apa. Kanker mulut adalah kanker yang terjadi pada jaringan dinding mulut, bibir, lidah, gusi, atau langit-langit. Kanker mulut juga dapat menyerang jaringan di tenggorokan dan kelenjar ludah. Kanker mulut umumnya ditandai dengan sariawan yang tidak kunjung sembuh, serta kemunculan bercak putih atau merah, dan rasa sakit di dalam mulut. Nah, sekarang kita tahu nih apa itu kanker mulut. Kesimpulannya apa? Berarti pinang itu tidak berbahaya jika dikonsumsi secara tidak berlebihan dan perlu sekali untuk menjaga kebersihan gusi, gigi, dan mulut.
Ayo, siapa di sini yang sering mengabaikan jika ada sariawan atau timbul luka-luka kecil di mulut? Atau malah malas sikat gigi karena suka keasikan makan pinang? Jangan ya, usahakan kebiasaan seperti ini baiknya dirubah pelan-pelan. Kesimpulan yang lain bahwa pinang ini ternyata sudah menjadi budaya yang berakar secara turun-temurun. Jadi agak susah ya untuk kita merubah masyarakat untuk menghentikan kebiasaan ini yang sudah berakar dan menjadi budaya. Kita bisa menjaganya dengan merawat mulut dan merawat seluruh rongga mulut kita agar terhindar dari penyakit berbahaya ini. Saya Mate Ego, senang berbagi informasi denganmu, and see you in the next video. Bye!